Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Fadzal Ahmad. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan data yang telah saya cari. Dan di sini data tersebut saya menggunakan 3 perusahaan. Yang pertama itu PT Semen Indonesia, dan kedua PT Astra International, dan ketiga itu PT Kimia Farma. Saya ngambil data tersebut dari Bursa Efek Indonesia. Dan saya menggunakan periode 2015 sampai 2019. Langsung saja ke SPSS. Langkah pertama itu variable view. Karena di sini saya ingin memasukkan ROA X1, ROE X2, net profit margin X3, dan harga saham Y. Lalu kita pindah ke SPSS. Untuk variable view-nya, yang pertama itu X1, ROA, untuk tipenya numerik, weighted 8, desimalnya, karena di sini data ada 3 angka di belakang desimal, di belakang koma, berarti kita pilih desimalnya itu 3. Untuk label sendiri kita pilih ROA. Untuk values non, missingnya non, columnsnya 8, line-nya right, dan measure itu scale. Lanjut yang kedua, X2 itu ROE. Untuk tipenya masih sama numerik, weighted 8, dan untuk desimal, karena di sini ada 3 angka di belakang koma, makanya kita pilih desimal itu 3. Untuk labelnya ROE. Ini masih sama, line-nya masih right. Untuk measure kita pilih scale. Lanjut X3. X3-nya itu di sini itu net profit margin. Dan di sini kita ada di sini ada 3 angka di belakang koma. Dengan X3 net profit margin berarti kita singkat net profit margin atau NPM. Untuk tipenya masih numerik, weighted 8, desimalnya karena tadi ada 3 angka di belakang koma, berarti kita pilih 3. Untuk labelnya kita pilih net profit margin. Ini masih sama, valuation non, missingnya non, kalau misalnya 8, line-nya right, dan untuk measure masih scale. Lanjut ke Y. Y di sini saya milih harga saham atau kita singkat HS. Untuk tipenya masih sama, numerik, weighted 8, desimalnya karena harga saham itu bukan pecahan, jadi tidak ada koma-komaan. Jadi untuk desimal kita pilih 0. Untuk labelnya kita tulis harga saham. Untuk values masih non, missingnya non, kalau misalnya 8, line-nya right, measure masih scale. Lalu kita lanjut ke data view. Setelah data view keluar X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan Y-nya itu HS atau harga saham. Lanjut kita pindah ke data Excel. Kita blok dari ROA sampai harga saham. Setelah di blok kita copy, lalu pindah ke SPSS ke data view, lalu kita paste. Setelah datanya ke input di SPSS, lalu kita melakukan analyze. Analyze di sini yang pertama kita pilih regression, kita pilih linear. Lalu karena harga sahamnya itu Y, berarti karena Y itu kita pindah ke dependen. Dan ROA itu X1, ROE X2, dan net profit margin itu X3, lalu kita pindah ke independen. Untuk itu lalu kita save. Dan di save ini kita di residual kita checklist yang unstandardized. Lalu continue. Setelah itu baru oke. Setelah keluar data tersebut, lalu kita buka data view. Lalu akan nambah di sini residual 1 atau yang tadi unstandardized. Setelah terdapat data residual 1, baru kita lakukan analyze kembali. Lalu non parametric test, legacy dialog, lalu one sample KS. Setelah one sample KS, karena di sini tadi sudah terdapat residual 1, maka kita pilih residual 1, kita pindah ke test variable list. Lalu pencet OK. Setelah keluar data tersebut,
Untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis, lalu kita copy, kita pindah ke Word. Dalam uji asumsi klasik, itu terdapat 4. Yang pertama itu uji normalitas. Lalu kita paste. Nah, setelah itu lalu kita analisis. Kita lakukan analisis. Dan dalam data tersebut, dalam tabel Kolmogorov-Smirnov, itu dapat hasilnya yang dimana hasil dari signifikansi itu 0,200 atau 0,2, yang dimana itu telah lolos dari syarat dari uji normalitas yang dengan syaratnya itu 0,05. Karena ini dia sudah di atas dari 0,05, berarti ini lolos dari uji normalitas. Pada tabel Kolmogorov-Smirnov, memiliki total atau hasil 0,2, yang dimana syarat untuk lolos dari uji normalitas itu adalah 0,05. Lalu selanjutnya kita kedua, uji heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas, uji tersebut itu menggunakan kita analyze kembali, yaitu kita analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Setelah seperti ini, kita plotnya itu untuk stress ID kita pindah ke Y, dan spread kita pindah ke X, lalu continue. Lalu untuk statistik kita checklist yang R-square mode, R-square, dan correlate diagnosis, dan confidence interval Darwin-Watson. Setelah itu kita continue, setelah itu oke. Setelah keluar data seperti ini, maka akan ada tabel atau tabel scatter plot. Selanjutnya copy juga, kita pindah ke Word, kita paste di Word. Setelah di Word, kita lakukan analisis. Analisisnya itu untuk syarat lolos dari uji heteroskedastisitas ini, titik-titiknya ini membuat pattern atau beraturan. Nah, sedangkan pada scatter plot yang data tersebut, data di atas itu tersebar, tidak membuat pattern. Jadi kita dapat simpulkan ini tidak lolos dari uji heteroskedastisitas. Pada data di atas, titik tidak membentuk pattern atau pola, yang dimana itu dapat disimpulkan bahwa tidak lolos dari uji heteroskedastisitas.
etnisitas. Lanjut yang ketiga, uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas di sini, yang maksud dari uji multikolonialitas adalah uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain. Dapat disimpulkan bahwa nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya itu VIF itu lebih kecil daripada 10. Lalu kita ambil data dari output. Di sini terdapat koefisien yang mana ini untuk data kita dalam melakukan uji kolonialitas. Maaf Ibu, karena tadi saya sudah mengcopy namun di Word-nya itu terlalu besar, maka saya sudah mengedit di sini, namun untuk toleransi dan VIF-nya itu masih sama. Satu koma 13. Lalu setelah itu kita copy, kita paste ke Word yang tadi. Yang ketiga itu uji multikolonialitas. Kolonialitas. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa syarat untuk lolos uji multikolonialitas ini yaitu nilai toleransi itu lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya ini di bawah 10. Berarti itu untuk terjadinya multikolonialitas. Lalu analisis berdasarkan data di atas. Untuk ROE, ROA memiliki toleransi sebesar 0,13 dan VIF-nya sebesar 8,876. Dan untuk ROE memiliki toleransi sebesar 0,192 dan VIF-nya sebesar 5,209. Dan untuk net profit margin memiliki nilai toleransi sebesar 0,280 dan VIF-nya sebesar 3,568. Berarti dapat disimpulkan bahwa dari data tersebut tidak terjadi uji multikolonialitas.
Lanjut yang keempat, ini ada uji korelasi. Autokorelasi. Dimana ini menggunakan data dari model summary yang ini. Lalu kita copy, kita pindah ke Word, lalu kita paste. Yang dimaksud dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara penggunaan pada periode T dengan periode T-1 sebelumnya. Jika nilai Darwin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurang DU, maka autokorelasi tidak terjadi. Dan di sini dengan hasil Darwin-Watson itu Darwin-Watson 1,248 itu tidak terjadi autokorelasi karena itu tidak memenuhi syarat autokorelasi berdasarkan data di atas. Nilai Darwin-Watson 1,248 yang dapat kita artikan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan, dapat saya jelaskan dari uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Dari uji normalitas itu dapat dikatakan lolos uji normalitas. Yang kedua itu uji heterokedastisitas itu tidak lolos karena patternnya tidak membuat pattern atau titiknya itu tidak membuat pola. Lalu yang ketiga, ini tidak dikatakan uji multikolinearitas karena nilai toleransinya itu di atas dari 0,1 dan VIF-nya itu di bawah 10. Dan untuk uji korelasi karena memiliki Darwin-Watson 1,248, jadi tidak terjadi autokorelasi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.